Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Yuji dalam pembelajaran PPKN untuk materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Semangat ya, meskipun kita belajar di rumah. Sebelum pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk KD pembelajaran hari ini adalah masih sama dengan minggu yang lalu, yaitu membandingkan antara peristiwa dinamika yang terjadi di masyarakat dan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk KD keterampilannya adalah merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, siswa dapat diharapkan menunjukkan perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. Kita mulai dari pengertian ideologi. Ideologi adalah sebuah nilai atau cita-cita luhur yang dipercayai oleh seseorang, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara dalam keseharian mereka. Dua hal tersebutlah yang diyakini mampu mewujudkan masa depan yang bahagia dan sejahtera. Karena pentingnya ideologi, setiap bangsa pasti memiliki ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsanya sendiri. Nah, di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas dan identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku warga negaranya. Jika Pancasila tidak diwujudkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Di dunia ini ada dua jenis ideologi, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi perbedaannya apa? Perbedaannya pada ideologi terbuka, satu, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi berasal dari masyarakat itu sendiri. Dua, nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Tiga, hasil musyawarah dan konsensus atau persetujuan dari masyarakat itu sendiri. Yang keempat, bersifat dinamis dan reformis. Untuk ideologi tertutup, satu, bukan merupakan nilai dan cita-cita. Dua, merupakan cita-cita dari sekelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Tiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologinya kaku, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Itulah perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia sendiri, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan denah perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Bukti Pancasila merupakan ideologi terbuka ada dalam nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Ada 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar pada hakikatnya kelima sila Pancasila adalah aspek yang kita terima sebagai dalil yang mutlak, sebagai sesuatu yang benar, tidak bisa dipertanyakan kembali. Nah, nilai dasar dalam sila Pancasila yang pertama adalah nilai dasarnya adalah ketuhanan. Nilai dasar yang sila kedua adalah kemanusiaan. Nilai dasar yang ketiga adalah persatuan. Yang keempat adalah nilai kerakyatan dan yang kelima adalah nilai keadilan.
Untuk nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga negara. Contohnya adalah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ada dalam undang-undang, ada dalam peraturan perundang-undangan, dan sampai dengan aturan yang ada di sekolah maupun di masyarakat harus sesuai atau harus mengandung nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian untuk nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan di dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Contohnya untuk nilai praktis adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu merupakan contoh dari nilai dasar ketuhanan. Oh, kita membantu orang tua dalam pekerjaannya. Nah, itu juga contoh dari nilai dasar kemanusiaan, juga bisa nilai dasar keadilan. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. 1 dimensi idealisme, 2 dimensi normatif, dan 3 dimensi realitis. Dimensi idealisme mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Contohnya adalah dimensi idealisme, yaitu kita memiliki cita-cita, yaitu apa? Cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, bagaimana cara kita mewujudkannya? Itu adalah dimensi idealisme. Nah, dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Artinya, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dan nanti turun lagi ke bawahnya pada peraturan-peraturan di bawahnya. Kemudian dimensi realitis adalah suatu ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya adalah pada nilai ketuhanan, atau nilai persatuan. Pada nilai persatuan di sini kan bangsa Indonesia terdiri dari 6 macam agama. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, kita bergaul tidak membedakan agama tersebut. Itu contohnya. Itulah pembelajaran hari ini atau materi hari ini. Silakan bagi kalian yang satu kurang jelas atau ada yang ditanyakan atau penjelasan ibu kurang dipahami atau tidak dimengerti, kita bisa buka forum diskusi dalam WA grup PPKN. Nah, untuk tugas hari ini, tugasnya adalah kalian memberikan 3 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat terkait dengan nilai dasar Pancasila. Nah, untuk buktinya harus didukung dengan 3 kegiatan bukti dari kalian melakukan perilaku penerapan Pancasila. Contoh adalah pada sila keempat, yaitu nilai kerakyatan. Nah, kalian bisa memberikan contohnya atau perilakunya adalah berdiskusi dengan keluarga. Ya, kita bisa membahas masalah di keluarga. Nah, bukti pendukungnya bisa kalian buktinya adalah foto kalian sedang berdiskusi dengan keluarga. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semangat, kerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Itulah pembahasan materi minggu ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Jika kalian kurang mengerti, silakan kita buka diskusi dalam WA grup kelas atau WA grup mata pelajaran PPKN. Tetap semangat meskipun kita belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu, kita dapat bertemu. Kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.